dibilang tepat atau tidak tepat, saya yakin ada indikatornya. Yeah. Ada unsur-unsur yang diatur di dalam undang-undang yang memang harus dipastikan ini masuk dulu. Yeah. Jika tidak masuk, saya rasa seharusnya rehabilitasi itu tidak bisa diberikan. Yeah. Ini tidak bicara politis, tetapi kita bicara dari aspek legalnya. Aspek hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Dr. Hamrin SH MH MSihan dalam program Hamrin Talks Law sebagai bagian daripada Hamrin Channel. Para pemirsa yang budiman, di depan saya telah hadir sahabat sekaligus praktisi maupun akademisi, yaitu Dr. Albert Tanjung SH MKN. Beliau hari-hari sebenarnya sebagai ahli, sebagai praktisi, sebagai akademisi, jadi tidak meragukan lagi pengalaman daripada beliau. Sebelumnya saya sapa dulu beliau. Selamat datang Pak Dr. Albert. Terima kasih, Pak. Udah lama ini Pak, kita tidak ketemu lagi Pak. Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Kita turut berbelasungkawa. Jadi para pemirsa yang budiman, saya dari Hamrin Channel turut berbelasungkawa atas peristiwa ataupun duka mendalam yang dialami keluarga-keluarga kita ataupun sahabat-sahabat kita ataupun masyarakat kita, yang terutama yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara maupun ada di Sumatera Barat. Kemudian di depan saya ini adalah merupakan Dr. Albert. Ini adalah salah satu dosen yang berasal dari Sumatera Barat. Izin Pak Dokter, bagaimana Pak keluarga yang ada di Sumatera Barat, apakah terkena bencana banjir atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih atas ucapan belasungkawanya Pak Dr. Hamrin. Ya, begitu ada bencana itu memang terinformasi di keluarga ya bahwa memang cukup porak-poranda, cukup memilukan hati. Kejadian ini karena memang cukup menggemparkan. Kenapa dibilang bisa menggemparkan? Karena sesuatu yang tidak pernah bisa diduga-duga sebelumnya. Yang dulu kalau nggak salah di tahun 2009 pernah terjadi gempa hebat yang juga menghancurkan, bisa dibilang meluluhlantakkan termasuk juga perekonomian di Sumatera Barat. Keluarga gimana Pak? Terkena dampak nggak banjir atau apa? Ada keluarga yang kena banjir dampaknya? Alhamdulillah saya terinformasinya aman sih. Aman ya. Aman. Bapak di mananya? Di Kota Padangnya atau di Padang Pariamannya atau di mana? Atau Payakumbuhnya? Pak Hamrin sepertinya tahu sekali Sumatera Barat ya. Ya karena pernah masuk ke sana Pak. Iya. Di mana Pak? Di Kota Padang Pak. Oh kalau Kota Padang sih tidak terlalu ini ya. Alhamdulillahnya keluarga kami alhamdulillah tidak terkena. Tidak terkena dampak ya. Alhamdulillah Pak, puji syukur Pak ya. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bisa terhindar dari bencana ya. Mudah-mudahan kita berharap Pak bencana ini tidak lagi terjadi dan juga bisa membawa Indonesia juga bisa lebih baik lagi dengan tidak adanya bencana ke depan, itu harapannya. Baik Pak, terima kasih. Jadi hari ini kita coba membahas terkait dengan terutama persoalan dengan sebenarnya sih lebih kepada perseroan terbatas ataupun perusahaan ataupun BUMN lah, saya bisa katakan juga BUMN, karena baru-baru ini kita dihebohkan dengan munculnya peristiwa di mana peristiwa tersebut adalah adanya, kalau saya tidak salah namanya Ira Puspadewi, yaitu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, kemudian beserta dua temannya karena dia sebagai direktur ya, sebagai direktur. Kemudian setelah itu dia mendapatkan rehabilitasi, meskipun pasca vonis itu akhirnya mendapatkan lagi rehabilitasi daripada presiden yang punya kewenangan. Pertama saya ingin tanya Pak, kalau Pak Dokter lihat sebenarnya bagaimana sih Pak sebenarnya mekanisme ataupun yang Anda tahu tentang badan usaha milik negara itu Pak sebenarnya? Ya, pada prinsipnya sebetulnya badan usaha milik negara itu konsepnya tidak terpisahkan dari keuangan negara. Sehingga apapun yang terjadi, kemudian apapun yang dilakukan, diusahakan oleh pelaku usaha yang ada di dalamnya, di dalam BUMN itu merupakan bagian dari negara. Entah itu profit, aktiva, pasiva.
Jadi tidak hanya berbicara mengenai keuntungan saja, tetapi juga berbicara mengenai kerugian. Nah, yang menjadi persoalan adalah karena ada kaitannya dengan anggaran belanja negara dan seterusnya, sehingga kerugian terutama itu dianggap sebagai suatu tindak pidana korupsi, terutama korupsi. Nah, saat ini sih ada muncul undang-undang baru terkait dengan BUMN nomor 1 tahun 2025, di mana pada poinnya menegaskan bahwa baik itu kerugian maupun keuntungan bukan lagi merupakan bagian dari keuangan negara, kurang lebih seperti itu. Berarti kalau seandainya adanya undang-undang, kan undang-undang daripada nomor 1 tahun 2025 ini kan merupakan perubahan ketiga atas undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara. Memang sebelum ada perubahan ini kita tahu bahwa apapun pada saat itu ya, atau sebelum lahir undang-undang ini, apapun yang dinyatakan sebagai bagian daripada kerugian negara, maka itu adalah sebagai bagian daripada tindak pidana korupsi. Kemudian kita lihatlah banyak sekali peristiwa ini yang akhir-akhir ini muncul, terutama bagaimana kemarin pasca perkaranya Tom Lembong, kemudian muncul lagi perkaranya Ira Puspita Dewi yang sama-sama juga Puspa Dewi yang sama-sama mendapatkan yang namanya rehabilitasi. Kalau Pak Dokter lihat sebenarnya tepat nggak kalau melihat adanya karena persoalan BUMN tadi, ada bisnis yang dijalankan, kemudian dilakukan ditetapkan tersangka, kemudian direhabilitasi. Menurut Pak Dokter, rehabilitasi ini pas nggak kalau Pak Dokter lihat? Oke. Kalau secara hukumnya. Baik. Dibilang tepat atau tidak tepat, saya yakin ada indikatornya. Ada unsur-unsur yang diatur di dalam undang-undang yang memang harus dipastikan ini masuk dulu. Jika tidak masuk, saya rasa seharusnya rehabilitasi itu tidak bisa diberikan. Ini tidak bicara politis, tetapi kita bicara dari aspek legalnya, aspek hukumnya. Nah, rehabilitasi itu kemudian juga merupakan kewenangan dari presiden. Jadi ada check and balances di sana. Artinya tidak hanya karena itu merupakan kewenangan presiden, kemudian presiden dengan serta-merta atau dengan seketika bisa saja mengeluarkan itu tanpa pertimbangan apapun, atau bahkan misalnya tanpa meminta pertimbangan dari siapa. Di situ ada pertimbangan dari badan lain, misalnya Mahkamah Agung. Nah, jadi rehabilitasi ini tidak hanya sesuatu yang saya pikir ujuk-ujuk lah begitu, tiba-tiba gitu. Muncul Seharusnya sudah ada pertimbangan yang matang, baik itu secara legal, kemudian juga dari aspek lain, karena ini berhubungan juga dengan BUMN yang memang dianggap secara stigma lah setidaknya merupakan bagian dari kepentingan publik berbeda halnya dengan misalnya perusahaan-perusahaan yang swasta punya, yang didirikan tidak ada kaitannya dengan keuangan negara. Kemudian profit oriented mereka, atau tidak profit itu sama sekali tidak ada urusan, kepentingan perusahaan lah. Betul. Tapi kalau ini kan kepentingan negara karena ini kepentingan publik, ya kan. Kalau melihat ini Pak, kan di BUMN ini memang yang menjadi persoalan bahkan menjadi heboh adalah ketika munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 itu adalah berbicara terutama di pasal 4B, bahwa di situ poinnya ada sebenarnya penegasannya bahwa kerugian BUMN itu adalah bukan merupakan kerugian negara, meskipun ini menjadi pro dan kontra lagi di masyarakat. Tetapi saya ingin masuk adalah kalau Pak Dokter melihat peristiwa Ira Puspa Dewi misalnya, apakah secara hukum secara hukum dalam hal ini adalah dalam urusan bisnis hukum bisnis, tepat nggak yang dilakukannya kalau secara hukum bisnis? Mengenai ada jual beli itu yang dilakukan, kemudian tiba-tiba dianggap di situ adalah terlalu kemahalan, dia punya harga, itu gimana Pak? Baik, kalau secara hukum bisnis seperti ini barangkali bisa dijawabnya. Bisnis itu ada up and down, ada fluktuasinya, tidak melulu kita pastikan bahwa perusahaan itu akan selalu untung. Perusahaan itu juga bisa rugi. Kapan itu mungkin bisa diprediksi, tetapi tidak bisa dipastikan.
kalau hukum ada asas kepastian hukum ya. Kalau di bisnis itu ada proyeksinya, ada revenue-nya, sesuatu yang sebetulnya masih dalam tataran harapan. Kita berspekulasi dan berupaya. Nah, sementara dalam bisnis ini tidak seperti itu. Upaya-upaya ini tidak bisa dipastikan akan gagal atau akan berhasil, rugi kah, untung kah, tapi pastinya berharap untung. Gitu. Nah, kebijakan-kebijakan ataupun langkah-langkah yang telah diupayakan seharusnya juga sudah dirembukkan oleh Dewan Direksi, misalnya tidak hanya oleh satu orang, misalnya, ataupun kalau kita kaitkan dengan anggaran dasar, misalnya memerlukan persetujuan dari komisaris misalnya, Dewan Komisaris, maka mereka harus juga memperoleh persetujuan dan seterusnya. Saya pikir seharusnya itu sudah berjenjang dan dilakukan secara... Berarti secara legal oke lah ya dilakukannya. Artinya prosedur yang dilakukan saya rasa karena adanya jual beli itu kan pasti sudah sesuai prosedur dalam tataran pengambilan kebijakan itu ya. Kalau menurut Pak Dokter lihat. Ya, kalau betul adanya dilakukan seperti tadi, saya pikir secara hukum privatnya itu sudah oke. Tetapi kan yang menjadi persoalan adalah sebelum adanya perubahan undang-undang BUMN ini, semuanya rata, Pak. Kerugian itu dianggap sebagai suatu tindak pidana. Jadi saya pikir Pak Hamrin pun ditawari jadi direksi atau komisaris kayak di BUMN mikir-mikir saya rasa. Kayaknya kalau ditawarin sih langsung duduk oke-oke saja Pak. Tapi yang menjadi persoalan ini tanggung jawabnya kan gitu. Mohon maaf kalau saya bukan juga saya punya kompetensi dan keahlian, saya mikir juga kan gitu ya. Jadi pada dasarnya ya jabatan itu menarik. Tapi kita tanya diri juga layak dulu atau tidak, kan kita ngukur diri juga. Kita punya kemampuan, kita punya kapasitas, kapabilitas atau tidak. Kalau dibandingi Puspa Dewi ini kan ya memang bahkan sudah banyak menguntungkan negara kalau kita lihat dari jenjang karir ataupun ketika Dahlan Iskan kan yang meminta dia kembali ke Indonesia pada saat itu. Itu secara historis saya lihat. Ini pemirsa bagus sekali sebenarnya. Artinya memang menjadi dilematis ataupun menjadi polemik juga apa yang disampaikan Pak Dokter tadi. Sebenarnya ketika namanya perusahaan itu memang tujuannya adalah mencari keuntungan, tapi itu ibaratnya bisnis. Tapi keuntungan itu tidak bisa diprediksi, tidak serta-merta kita berharapnya keuntungan, bisa juga rugi. Jadi secara hukum tiba-tiba dijatuhkan pidana kayaknya sangat sulit Pak ya. Ya jadinya worry banget tuh mau ngambil kebijakan. Saya pikir terlepas dari pro dan kontra ya. Undang-undang BUMN kali ini cukup mengadopsi konsep hukum bisnis yang sesungguhnya. Dengan memberikan ruang bagi, setidaknya secara implisit begitu, memberikan ruang bagi direksi, komisaris misalnya untuk lebih mengeksplor apa yang mereka bisa lakukan untuk si perusahaan ini, dalam hal ini BUMN, untuk lebih mengoptimalkan potensinya. Kita berharaplah kinerjanya bisa lebih baik juga kan kita. Begitu. Karena takutnya tapi ini bisa menjadi bumerang juga nggak Pak menurut Bapak ini kan gitu kan. Kalau di HTN itu mohon maaf Pak ya kalau saya melihat ini kalau BUMN itu dinyatakan bahwa di pasal 4B itu undang-undang BUMN itu terutama di pasal 4B, kalau itu adalah kerugian BUMN bukan merupakan kerugian negara, ini kan bisa menghilangkan definisi tindak pidana juga di sini gitu. Mestinya mungkin ini butuh kajian yang sangat mendalam juga, tidak langsung keluar seperti itu. Kalau menurut Bapak gimana tuh Pak? Iya, memang dalam dari bisnisnya Pak. Dari awal pun undang-undang ini muncul, revisinya itu udah kontroversial sekali. Karena begini rasionya. Mau bagaimanapun ceritanya, walaupun ini bisnis, ini merupakan bagian dari keuangan negara. Sehingga ada unsur publik di situ. Benar. Karena ada uang negaranya. Sehingga dianggap tidak cocok sebenarnya penggunaan konsep atau paradigma bahwa bisnis yang murni ini dijalankan dan dituangkan ke dalam undang-undang yang murni dikonsepkan sebagai hukum bisnis. Saya pikir begitu mungkin ya. Ini yang menjadi pro kontranya. Tapi saya pikir juga dari sisi mungkin di sisi lain, misalnya para pengusaha atau pelaku usaha yang memang sudah experience-nya tinggi di bidang itu, kemudian mereka diminta
untuk menduduki jabatan-jabatan strategis, misalnya BOD, BOC di perusahaan BUMN, saya pikir worry itu akan cukup berkurang ya. Mungkin ya benar juga. Mungkin saya lebih setuju ini Pak ya. Mungkin lebih tepatnya kita memperkuat dari segi administrasi saja ataupun pengawasan gitu kan. Artinya pengawasan dalam pengambilan kebijakan itu harus ditingkatkan lagi. Karena kan kebijakan ini kan jatuhnya sebenarnya administrasi nih. Dalam posisi undang-undang administrasi negara gitu kan, undang-undang administrasi pemerintahan. Karena kalau kebijakan itu keliru, itu tidak menggunakan konsep namanya AUPB, asas umum pemerintahan yang baik. Asas umum pemerintahan yang baik itu dalam pengambilan kebijakan harus ada rujukan hukum. Kan gitu. Tapi dalam kondisi-kondisi itu genting atau penting, maka dia bisa mengeluarkan yang namanya diskresi kan gitu. Dia punya diskresi. Oh ini kayaknya ada jalan masuk nih untuk keuntungan. Lakukan gitu kan. Kalau menurut Bapak gimana? Menurut Pak Dokter nih? Ya diskresi itu saya setuju sih. Artinya bisa menjadi jalan keluar ya. Jalan keluar untuk memecah kebuntuan lah. Tapi ya balik lagi ya, sebenarnya bukan berposisi, saya bukan dalam posisi untuk mendukung atau menolak tapi lebih kepada bagaimana juga ketentuan dalam hal ini juga bisa mendukung dunia usaha gairah dari dunia usaha. Karena begini juga, salah satu penggerak ekonomi, kita bisa buka lapangan kerja yang lebih luas, tidak hanya bergantung kepada pemerintah misalnya. Kan itu juga dari dunia usaha. Termasuk dalam hal ini BUMN. Kalau kita lihat memang banyak misalnya BUMN yang saat ini disuntik mati misalnya, atau misalnya dalam keadaan yang masih berproses, yang kolaps gitu kan, pilot dan segala macam. Sebenarnya ini begini, kembali lagi, kalau kita kaitkan dengan undang-undang sebelumnya, undang-undang itu jatuhnya akan bisa tindak pidana. Digeser ke tindak pidana. Tapi kalau kita bicara perdata murni, sebetulnya sepanjang tidak ada PMH-nya, tidak ada wan prestasinya, ingkar janji, itu bukan suatu kejahatan. Tadi menarik Pak Dokter, itu saya melihat terkait dengan terutama di BUMN ini ya, bahwa salah satu poin tadi ada namanya kalau selama ada pilot, ada suntikan dana tadi gitu kan. Ini kan pilot ini juga ada proses juga yang harus dilewati gitu. Kemudian ada nggak tingkatan bahwa untuk menentukan perusahaan itu pilot sebenarnya sanksinya seperti apa kalau Pak Dokter lihat gitu? Nah, ini ada cerita lucu nih Pak. Kadang-kadang kalau misalnya perusahaan BUMN yang gagal bayar, kita nggak usah sebut merek ya, perusahaan manapun aja lah. Gimana Pak? Mereka bergantinya suka ngomongnya gini Pak, kami BUMN loh. Terus jadi kita pikir, terus kalau BUMN kenapa? Misalnya kalau kita dari sisi non BUMN, kan hukum itu general ya, universal ya. Equality before the law kan. Semua orang berlaku lah. Jadi tadi yang Bapak tanyakan kan ada prosesnya. Ya kita baik-baik dulu misalnya tuh biasanya. Artinya ajak ngobrol, diskusi informal. Kemudian kalau dicuekin coba mulai klarifikasi. Kalau masih dicuekin coba somasi. Kalau masih juga baru tuh tinggal pilih mau prestasinya dihajar atau mau PKPU atau langsung pilot misalnya. Tapi terlepas dari hal itu sebetulnya ada wan prestasinya bisa indikasinya kan. Nah pun itu misalnya wan prestasi sebenarnya itu kan ranahnya perdata. Benar. Bukan ranah pidana. Jadi kalau kita balik lagi kepada BUMN sebenarnya kalau dari hemat saya, karena BUMN itu memang image-nya juga adalah milik pemerintah, negara, tidak usah ngomong legal dulu deh. Kita bicara mengenai image yang harus dijaga, marwah yang harus dijaga, bahwa nama baik negara juga gitu yang ada di pundak mereka yang harus mereka jaga gitu. Bagaimana bisa misalnya kita berpikir begini, lucu sekali jadinya kalau kita mikirnya akhirnya wah mendingan kita bisnis sama yang swasta dong.
seharusnya kan kita mikirnya lebih aman dengan pemerintah punya. Iya, harusnya seperti itu. Iya, lebih integritasnya harusnya lebih teruji ya. Dan pembayarannya lebih mudah lah gitu kan. Pasti dibayar istilahnya gitu. Iya. Tapi kan fenomena ini menjadi persoalan dengan munculnya kemarin Ira Puspadewi ya, setelah dia ditetapkan tersangka karena dianggap pembelian itu karena kan direktur SDP itu dia. Jadi ketika ada pembelian kemarin itu dianggap terlalu mahal, menguntungkan penjual. Pada akhirnya itu menyebabkan dia kerana lahirnya tindak pidana korupsi. Meskipun akhirnya juga diberikan rehabilitasi. Tapi kan ya mohon maaf gitu kan. Bayangkan berapa bulan ditahan, ya kan dengan kondisi seperti itu, kerugian juga banyak dialami lah. Dan itu juga kita tidak bisa memberikan tuntutan kan kepada penegak hukum, tapi ini kan menjadi catatan juga bahwa dalam penegakan hukum itu memang perlu kehati-hatian juga kan gitu. Karena kalau tidak efek ataupun dampak yang dirugikan itu kan kepada kepada masyarakat. Saya sebenarnya terbaru itu saya juga baru menangani salah satu perkara tipikor. Ya udah jalan 1 tahun yang lalu lah sebenarnya. Udah jalan 2 tahun yang lalu lah saya mendampingi. Sebenarnya perkara tersebut itu yang keduanya itu adalah SP3 pada akhirnya gitu. Karena memang saya melihat kurangnya alat bukti yang ada ataupun barang bukti yang ada. Memang ini yang saya perhatikan pada saat itu. Sehingga muncul SP3. Dan memang sebenarnya ini saya tidak pernah juga sampaikan di publik. Eksklusif nih ya. Eksklusif sebenarnya. Aku pernah sampaikan juga tidak pernah sampaikan di publik gitu. Jadi itu perkara tersebut adalah di tindak pidana korupsi, tapi akhirnya mendapatkan SP3. Nah, jadi memang sebenarnya saya melihat ini adalah salah satu bentuk menjadi catatan juga kepada para penegak hukum bahwa dalam penegakan hukum itu bukan tiba-tiba ujuk-ujuk kita khawatirkan lah jangan sampai penegakan hukum itu memang ada kepentingan politik yang bekerja di dalam. Kalau sudah ada kepentingan politik kan efeknya kepada masyarakat ataupun kepada pengambil kebijakan juga sangat-sangat beresiko besar. Nah, kemudian saya kembali lagi Pak. Ini kan menjadi persoalan adalah misalnya kayak tadi BUMN terkait Ira Puspadewi tadi bahwa dia kan artinya dia merasa diri bahwa ada ketakutan lagi pada akhirnya kan gitu kan. Ada ketakutan untuk melakukan kebijakan dalam proses misalnya pembelian ataupun penjualan, padahal itu adalah untuk kepentingan BUMN itu sendiri. Tetapi karena yang ditakutkan adalah jangan sampai adanya kerugian tadi. Tapi tiba-tiba kan muncul undang-undang nih. Sekarang kan udah 2025, bahkan udah mau masuk 2026 nih. Undang-undang nomor 1 2025 berarti sudah mulai berlaku nih. Jadi bagi komisaris-komisaris, bagi direktur-direktur ataupun direksi, ya kan, yang sudah duduk nggak perlu khawatir lagi. Tidak perlu khawatir karena undang-undang BUMN yang baru ini adalah bukan merupakan daripada kerugian negara kalau itu kerugian BUMN. Tetapi saya ingin tanya Pak, kalau dari segi bisnis, ya dari segi bisnis bagus nggak sebenarnya ketika bunyinya seperti itu? Kalau dari segi bisnis saya pikir cukup baik ya. Cukup baik ya. Karena bisa membuka ruang yang lebih eksploratif untuk melakukan kebijakan yang dianggap tepat. Ya pada prinsipnya sebetulnya mereka juga kan menjaga nama baiknya. Yeah. Artinya ketika mereka di hire kemudian duduk di posisi tersebut akan menjaga juga nama baiknya, kredibilitasnya, karena itu juga bisa menjadi achievement di masa yang akan datang. Nama baik itu sesuatu yang tidak bisa dibayar oleh apapun, termasuk uang. Nah, kemudian juga barangkali tadi menarik juga dia membeli dengan harga yang dianggap lebih mahal. Kemudian itu yang dianggap sebagai kerugian negara. Kadang-kadang kan begini ya. Dalam suatu pembelian barangkali entah itu ada beauty contest ataupun misalnya adanya suatu penawaran kan. Penawaran ini kadang ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Kemudian kualifikasinya seperti apa. Nah, apalagi dalam posisi sebagai pembeli. Barang yang bagus pasti banyak yang mau. Dan itu pasti rebutan kan. Iya, benar-benar. Nah, itu secara logika aja tuh. Jadi barangkali asumsi ya. Menawarkan harga yang cukup besar barangkali dianggapnya untuk suatu hal tadi
sehingga kemudian hal itu memang dianggap penting barangkali, kemudian emang qualified barangnya diperoleh dalam bentuk yang memang diharapkan juga, seharusnya itu dianggap wajar-wajar saja ya sebetulnya begitu ya. Tetapi kan balik lagi, kadang-kadang ini kalau kita coba-coba kaitkan, kan ada konsep itikat baik, ada good faith ya, kemudian ada juga itikat buruk. Ini asumsi saja ya. Barangkali karena dianggap harganya melampaui, kemudian sebetulnya kalau kita kaitkan dengan prinsip itikat baik, itikat buruk, kalau kita sudah tahu hal ini universalnya seperti apa, kemudian kenapa masih mau ke sana? Ibaratnya mungkin contoh sederhana gini. Kita udah tahu di pasar apa X misalnya itu barangnya barang curian semua, Panada semua, murah tuh. iPhone 16 misalnya di sana bisa dapat cuma 3 juta 5 juta misalnya. Benar-benar Masih datang ke sana buat beli. Itu kan ada itikat yang tidak baik sebetulnya. Iya benar. Kurang lebih mungkin asumsinya ke sana ya. Jadi memang kalau saya melihat mungkin begini Pak Dokter. Berarti mungkin kita butuh pengawasan juga dalam penentuan kebijakan tadi, dalam artian ketika saya ingin belanja barang ABC gitu kan. Jadi maksud saya barang ABC ini tidak serta-merta juga langsung di ACC gitu kan harusnya. Jadi harus ada proses lagi. Mungkin ada lembaga tertentu yang mengecek barang tersebut layak atau tidaknya, mungkin akan lebih bagus seperti itu. Atau bagaimana Pak? Barangkali mungkin juga perlu ditentukan kalau misalnya belum ada ya. Persentase misalnya. Misalnya jadi mainnya persentase, misalnya hak angkanya sekian, udah di info juga ke dalam misalnya. Berapa maksimal persentase yang boleh dia up untuk supaya dia bisa beli itu barang karena emang barang itu dibutuhkan dan qualified. Nah, tapi lebih dari situ misalnya itu nggak boleh ya. Nah, ini kan menjadi ada kepastian hukumnya. Kadang-kadang kepastian hukum itu sengaja dibikin abu-abu kan kadang-kadang supaya bisa fleksibel. Memang kalau dalam undang-undang itu karena saya di bidang perundang-undangan, saya sering menemukan tuh banyak sekali pasal-pasal yang sebenarnya dibikin abu-abu atau dalam artian kalau dalam konteks undang-undang itu multitafsir lah, supaya nanti bisa melahirkan tafsiran banyak orang. Sehingga tafsiran banyak orang itu nanti ya persepsi masing-masing, si A maunya begini, si B maunya begini, si C maunya begini. Jadi akhirnya apa? Masing-masing APH itu bisa menjadi sebuah polemik bermasalah dan jangka panjang kan gitu. Dan ini banyak sekali peristiwa ini kan terjadi. Interpretasinya bisa sangat luas. Jadinya menguntungkan siapa kan gitu. Memang kepastian itu sebenarnya kalau dalam undang-undang itu sudah dinyatakan bahwa kalau hukum itu pasti, konkret, berikanlah penjelasan yang baik. Jadi ada batasannya. Kayak misalnya saya sebenarnya banyak, kemarin ada mahasiswa saya, dia lagi ujian gitu. Kalau saya tidak salah, dia punya judul itu berbicara terkait dengan, ada dua persoalan. Yang pertama adalah saya pernah membimbing mengenai undang-undang narkotika. Jadi di undang-undang narkotika itu bagi saya multitafsir nih ya, tapi nggak tahu bagi yang lain. Kalau pasal 127 itu kan sebagai pengguna tuh, sedangkan 112 itu kan sebagai salah satunya sebagai pengedar gitu. Jadi pengguna itu tidak ada bunyi kalimat menyimpan, memiliki dan menguasai. Sedangkan di 112 ada bunyi kalimat menyimpan, memiliki dan menguasai. Sehingga ketika dia sebagai pengguna pasti dijuntokan 112. Kenapa? Karena dia ada menyimpan, ditemukan ada barang, dia ada menguasai. Ini kan mohon maaf ya, akan terjadi dilematis ketika ditangkap. Saya kan pengguna, tapi junto 112 ya udahlah, mohon maaf ya, takutnya ada oknum yang main kan gitu. Nah ini memang kemudian ada juga di undang-undang lalu lintas. Kemarin baru saja saya menguji, saya sempat tanya kepada anaknya, coba jelaskan pasal tersebut di undang-undang lalu lintas. Jadi ada namanya, kalau kecelakaan itu menyebabkan meninggal dunia, maka itu ancaman pidananya kalau saya tidak salah 6 tahun lah. Sedangkan kalau luka ringan itu kalau saya tidak salah 8 bulanan. Kalau saya tidak salah kemarin. Saya bilang coba saya lihat. Ternyata di salah satu pasal itu dinyatakan bahwa tidak ada bunyi kelalaian. Tapi di yang diringankan ini, di pasal meringankan ini ada bunyi kelalaian. Tujuannya apa? Saya melihat begini lagi. Supaya nanti ketika dia menyebabkan meninggal, kan
oh ini karena ada kelalaian, juntolah nanti bisa jadi tawar menawar lagi. Nggak usah 6 tahun lah, 8 bulan gitu kan, karena kamu ini lalai, gara-gara lalai kan bisa saja seperti itu. Inilah saya melihat memang tadi kata Pak Dokter benar sekali, memang kepastian ini kalau disalahgunakan juga itu resikonya sangat besar. Oke Pak Dokter, ini saya masuk yang terakhir. Kira-kira nih untuk sebagai sebuah ahli di perdata, gimana sih supaya grand design ataupun arah agar BUMN ini ke depan itu bisa menjadi sebuah perseroan ya, atau perseroan BUMN ini bisa menjadi hal yang lebih baik, ataupun dalam artian itu benar-benar untuk menguntungkan masyarakat. Karena ya maaf kata, alhamdulillah ya setelah pemerintahan Prabowo kita melihat itu BUMN mulai banyak keuntungan nih. Sebelumnya kita melihat tiba-tiba di media-media rugi gitu kan, tiba-tiba PLN rugi, mohon maaf ini, tiba-tiba Garuda rugi gini. Ini kan bagian daripada BUMN gitu. Tapi di masa pemerintahan Prabowo, saya melihat itu tiba-tiba ya banyak sekali BUMN itu mengalami keuntungan yang sangat signifikan. Artinya ada apa gitu kan? Ini menjadi sebuah catatan juga sebenarnya kalau menurut Pak Dokter. Gimana sih supaya ada grand design ke depannya, itu kita berharap agar BUMN ini bisa lebih menguntungkan lagi. Dari segi hukum bisnis itu gimana caranya Pak? Ya, mungkin begini juga, saya mau tanggapi juga sedikit sebelum masuk ke grand design ya. Bahkan lebih lucunya lagi adalah ketika misalnya perusahaan-perusahaan yang milik negara itu sebetulnya mereka hanya satu-satunya di bidang itu. Karena untuk hajat hidup orang banyak kan. Iya. Tadi yang Bapak sebutkan misalnya di bidang perlistrikan. Kemudian ada lagi di bidang air misalnya. Sesuatu yang memang hanya mereka lah pemainnya di situ. Kok bisa rugi? Nah, ini lebih ke mistake dari manajemen saya pikir ya. Manajemen ya. Entah itu ada yang nakal atau segala macam. Ada oknum lah ya. Iya, karena sepengalaman saya juga bahwa persoalan perusahaan itu ya hampir serupa lah. Adalah mismanajemennya. Ketika misalnya untung, tapi maaf katanya adalah banyak tikusnya misalnya, keuntungan itu bahkan bisa jadi kerugian karena masuknya ke kantong mana kita nggak ngerti gitu. Iya. Ya syukur-syukur itu tidak terjadi di BUMN ya. Ya, kita berharapnya. Kita berpraduga tidak bersalah kan begitu ya. Nah, saya pikir serupa saja sebetulnya. Mau perusahaan kecil, besar, menengah, mikro, sama aja. Perusahaannya cuan banyak, misalnya banyak kerjasama dan lain seterusnya. Tapi ketika masuk ke kantong si perusahaan itu sendiri, kemudian mereka tidak amanah manajemennya. Jangankan untuk profit. Karyawannya aja dibayar syukur itu. Artinya untuk membayar gaji karyawan aja masih deg-degan bisa. Itu tidak hanya terjadi di swasta. Tadi makanya saya katakan bahwa yang paling menggelikannya adalah kok bisa pemain tunggal single di situ rugi. Bahkan tadi yang Bapak sebutkan misalnya ada yang lagi di PKPU juga tuh kan. Saya pikir nggak tahu tuh sekarang masih berproses untuk pembayaran atau udah selesai, saya nggak tahu. Nah kemudian barangkali juga terkait dengan grand design. Sebetulnya pada prinsipnya kan perusahaan termasuk dalam hal ini PT lah misalnya dianggap sebagai suatu badan hukum, dianggap sebagai orang, punya harta kekayaan sendiri, punya hak dan tanggung jawab sendiri. Sebetulnya kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang 1 tahun 2025 ini udah cocok sebenarnya bahwa sebagai suatu subjek hukum memiliki hak dan tanggung jawab sendiri, memiliki harta dan kekayaan sendiri, sehingga kalau rugi seperti apa mereka pikirkan, kalau untung seperti apa mereka akan alokasikan dan bagaimana misalnya untuk up lebih lagi misalnya. Nah, tetapi kemudian juga yang harus diingat juga dan harus dipertimbangkan juga barangkali adalah karena ini judulnya adalah milik negara, sehingga di situ ada juga kepentingan publik. Misalnya kita bayar pajak dan seterusnya kita apa-apa kemudian kita makan di resto segala macam itu ada pajaknya dan seterusnya. Yang itu sumbangsih terutama juga termasuk ke dalam BUMN itu sendiri BUMN. Saya pikir ya. Nah sehingga sebetulnya
perlu sebetulnya adanya pembatasan, tapi pembatasan yang tidak sifatnya rigid tadi, tetapi lebih kepada fleksibel tapi teknikal. Misalnya contoh tadi kasusnya tadi aja deh. Ketika Ira tadi. Ketika misalnya si BUMN X katakanlah mau beli kapal misalnya. Kapal ini harganya 20 M misalnya. Ini average-nya. Tapi dianggap kapal yang dijual sama company ini bagus. Nggak ada yang punya selain ini misalnya. Teknologi dan seterusnya. Kemudian ditentukan secara kepastian hukumnya berapa persentase yang bisa di-up misalnya. Sehingga dengan persentase tadi misalnya direksi tidak ada kekhawatiran untuk menaikkan harga tadi. Jadi tidak ada kekhawatiran untuk wah nanti jadi kerugian negara nih misalnya. Nah, jadi ada aspek perlindungan hukumnya juga di situ terhadap BOC dan BOD-nya. Tidak hanya berpikiran bahwa wah kerugian negara nih, terlalu banyak nih, nah, pidana nih. Karena begini pada prinsipnya sebetulnya perusahaan bagaimanapun sebetulnya apalagi PT judulnya, memang pada dasarnya itu profit oriented. Bagaimana mereka mengelaborasikan diri, kemudian mengikuti dengan perkembangan zaman atau keadaan di lapangan misalnya. Kadang-kadang lapangan itu kan tidak textbook sama sekali. Kayak tadi kita kasih ilustrasi. Yang tadi harga misalnya 20 M, ada yang kasih wah 21 deh gitu. Kalau diam aja dia nggak dapat dong tuh dia kapal itu kan. Ya mau tidak mau dia harus ngambil posisi bargaining position juga. Kalau memang merasa itu kapal paling oke, apalagi kalau diperebutkan banyak pembeli misalnya kan gitu kan. Karena mata itu cenderung ke yang bagus, Pak. Iya benar. Iya, yang bagus itu banyak yang mau. Itu udah hukum alam saya pikir ya. Ya itu real lah, sebuah fakta gitu kan. Jadi memang menarik Pak. Jadi kalau memang itu adalah ya maaf katalah misalnya mic ini aja gitu kan. Mic ini harganya misalnya 1 juta, tapi kalau peminatnya peminatnya banyak dan barangnya sedikit, kan bisa saja di-up harganya. Supply and demand kan jatuhnya. Ya, artinya siapa yang cepat ibaratnya, ya udah ini siapa yang tawaran tertinggi kan gitu istilahnya. Ini kan memang berarti memang sangat sulit juga ketika memang kita menerapkan bahwa ketika pengambilan kebijakan di dalam bisnis ya, itu kan pasti tentu adalah profit oriented. Jadi tapi juga melihat sejauh mana posisi manfaat kan gitu kan, posisi manfaat untuk kepentingan terutama kan kepentingan masyarakat dan bangsa dan negara kan. Itu yang paling penting. Setuju. Jadi memang kepada para pemirsa yang budiman, sebenarnya sangat lucu memang saya lihat ya kalau secara bisnis, kalau memang ibaratnya BUMN itu kalau dia pemain tunggal itu aneh kalau seandainya memang mengalami kerugian. Ini saya bisa sampaikan seperti itu. Artinya lebih kasarnya seperti itu. Tapi pada dasarnya adalah kecuali memang posisi tadi dalam posisi pembelian ternyata ini terjadi dinamika harga yang cepat gitu kan, mungkin bisa saja mengalami tingkatan ataupun pembelian yang sangat mahal juga sehingga menyebabkan ada kerugian. Tapi kan tidak serta-merta sebesar berapa sih kan gitu. Ini kan menjadi catatan juga bahwa memang kita berharap namanya BUMN ini ke depannya benar-benar adalah posisi-posisi profit oriented ini sebenarnya sudah dilindungi dalam undang-undang yang terbaru nomor 1 2025, di mana di situ kerugian BUMN bukan lagi merupakan bagian daripada kerugian negara. Tapi kita berharap jangan berlindung di dalam undang-undang ini, tapi benar-benar adalah orang-orang yang punya kompetensi dalam mengembangkan BUMN ini demi keuntungan dan untuk kepentingan bangsa dan negara. Terutama bagaimana masyarakat itu bisa tercapai ada guna dan manfaatnya ketika melakukan pembayaran pajak. Iya, mumpung saya tambahan sedikit, mumpung saya ingat. Iya. Karena begini juga, tadi kan kita bicara ada lex spesialisnya terkait undang-undang BUMN. Iya. Ada asas piercing the corporate veil secara universal di dalam undang-undang PT itu. Jadi kalaupun misalnya ada direksi, komisaris ataupun pemegang saham misalnya, ataupun sekarang ada juga beneficiary owner ya, yang katakanlah melakukan hal-hal yang untuk menguntungkan dirinya sendiri secara pribadi, sementara di sisi lain si perusahaan atau bahkan termasuk dalam hal ini juga BUMN dirugikan oleh perbuatan-perbuatan yang tidak patut atau melawan hukum tadi.
itu bisa langsung juga dilakukan tindakan-tindakan secara juga. hukum. Ya, jadi saya pikir barangkali perlindungan hukumnya sudah sangat baik, ya. Jadi tinggal lagi bagaimana mengimplementasikannya. Karena sebaik-baiknya peraturan, kalau kita lihat secara fakta empiris ya, kok ada aja oknumnya kan begitu. Benar-benar itu adalah sudah hukum alam mungkin bisa kita katakan, tetapi kita berharap ini oknumnya tidak banyak lah kan gitu kan, ataupun kalau tidak jangan lagi tidak banyak tapi tidak ada kan, harapannya kan seperti itu. Kita berharap memang punya kualitas yang baik ya. Jadi itu para pemirsa yang budiman, Pak Dokter terima kasih banyak. Ini adalah menjadi catatan juga bahwa kita berharap ke depannya BUMN itu adalah benar-benar membawa kepentingan bangsa dan negara, membawa kepentingan masyarakat, terutama untuk profit oriented dalam rangka untuk keuntungan. Karena memang jatuhnya adalah untuk kepentingan masyarakat juga secara nasional, dan juga kita juga berharap dalam posisi-posisi penegakan hukum, terutama terkait dengan BUMN, ini penting juga dilakukan kehati-hatian agar tidak lagi bahwa ada rehabilitasi lagi kalau memang itu tidak bersalah, bagaimana prosesnya itu dilakukan dengan baik, kalau memang salah ya dengan baik. Karena sebenarnya ini menjadi catatan juga ketika misalnya sudah ada sampai udah 4 orang yang dilakukan rehabilitasi. Dengan adanya pemerintahan saat ini, maka kita melihat adalah ada catatan apa juga di dalam sistem penegakan hukum itu sendiri. Makanya ini adalah menjadi kritik bersama juga supaya ke depannya bagaimana, karena kita melihat pemerintahan saat ini memang bagaimana kepentingan bangsa dan negara itu luar biasa. Apalagi ya, mohon maaf kemarin mungkin di bandara kan gitu ya, ketika ada bandara lagi yang masuk sampai ada anomali yang terjadi kata Menteri Pertahanan, ada negara dalam negara, ini sesuatu yang sangat berbahaya sebenarnya gitu. Karena memang konteks ini memang harusnya diperhatikan. Tapi luar biasa pemerintahan Prabowo hari ini saat ini itu benar-benar gencar untuk menindak pelaku-pelaku yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara. Jadi itu dari saya untuk hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ketemu lagi. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.